Hai, halo, dan selamat datang kembali di Gun Metal. Kali ini, di video kali ini, lu bakal ditemenin sama gue, host baru ya, baru magang ya di Gun Metal ini. Kalau lu belum tahu, buat lu yang baru datang ke sini, Gun Metal adalah sebuah channel YouTube yang ngebahas soal mainan-mainan ya. Kalau lu tanya, metalnya di sebelah mana sih? Bener banget, di openingnya. Dan gue bakal bahas mainan-mainan yang ada di channel YouTube Gun Metal ini, biasanya yang berbentuk dengan diecast. Kalau Gundam gue nggak terlalu expert soalnya. Dan kali ini kita bakal bahas soal Mini GT Nissan GT-R versi LB World. Oke? Dan kita nggak cuma ngebahas aja, karena kebetulan juga ini barang baru ya, baru beli ya, baru beli. Nggak tahu ini barangnya baru apa gimana, maksudnya baru launching apa gimana. Intinya gue disuruh review tapi sambil di losing juga. Jadi kita masuk ke dalam segmen Lair, Loose and Review. Oke, ini barangnya kalau dari deket ya. Ya, ini adalah Mini GT LB WK. Itu sebenarnya ternyata singkatan dari LB World. Tapi kalau gue research lagi, ternyata LB World ini juga singkatan lagi dari Liberty World. Liberty Jalan itu. Cuma mungkin gue rasa karena apa ya, ini kan perusahaan dari Jepang. Liberty Walk ini adalah perusahaan body kit dari Jepang yang apa, bisa kita bilang tuh kayak ngebuat body kit buat mobil-mobil. Dan kali ini dia ngebuat untuk seri Nissan GT-R R35 ya. Dan ini buat si JPS, siapa ini, John Player Special. Gue kira Joko siapa gitu. Dan mungkin karena Liberty Walk ini adalah salah satu perusahaan dari Jepang, mungkin Walk itu di Jepang kan nggak ada L ya, jadinya kita ngomongnya tuh apa, kalau Jepang tuh Wuruku. Nah itu jadinya disebutnya Liberty Walk. Ini gue sih agak cocokologi aja sih, agak cocokologi dari namanya ini, karena dia LB World, tapi gue cari di internet tuh yang muncul Liberty Walk. Cuma memang perusahaan Jepang gitu. Oke deh, daripada banyak bacot deh, langsung aja kita buka aja kali ya. Ini dari sini kita ngeliat ya, dari perusahaan Mini GT ya. Jadi ini adalah realnya adalah mobil Nissan GT-R R35. Cuma memang kalau kita lihat bodinya itu, dia sudah dikasih body kit dari ibaratnya Liberty Walk ini tukang modif lah. Kalau di Indonesia siapa ya? Ya ibaratnya maman modif gimana gitu, yang suka modif motor, mobil gitu, yang suka bikin body kit kayak inilah NMAX. Nah tuh NMAX kan ada tuh yang body kitnya tadinya NMAX tapi jadi Predator. Ini buang sampah kalau kata iklan rokok, biar kecil yang penting sampah. Sabar ya, gue buang dulu. Oke, kita udah masuk ke dalam itemnya. Di sini kita bisa lihat lebih jelas. Ada Liberty Walk ya. Itu yang tadi gue bilang, karena dia perusahaan Jepang, mungkin cara bacanya jadi Liberty Wuruku. Nah itu jadinya LB World gitu. Dan ini mainan buat anak umur 14 tahun ya. Collector model, not suitable for children under 14 years. Jadi nggak cocok buat anak di bawah umur 14 tahun. Untuk bapak-bapak yang bilang, hey, ini mainan anak jangan dibeli. Anak mana yang ngelihat ini model-modelan bapak? Ini tuh yang nikmatin orang dewasa. Oke, ini cara bukanya gimana? Gue ngeri sedap nih, soalnya ini barangnya lumayan harganya ya. Di pasaran ini harganya masih di atas 100 ribuan ya. Di atas 100 ribuan. Ready? Gue juga nih. Bismillah aja. Semoga dia nggak loncat. Waduh, sadis bos. Tadi gue kira posisinya begini loh.
Gue kira posisi begini bakal keluar begini kan, kayak dari garasi aja gitu. Gini dia, sialan. Oke, ini kita udah keluar ya. Tapi gue bingung deh, orang tuh wait kelewatan. Oke. Orang tuh suka banget yang namanya apa ya, nyingkat kata gitu, JPS, John Player Special. Kayak segmen ini lah, gue dikabarin kalau segmen ini itu namanya LAR, Loose and Review. Berarti kalau penonton Loose and Review Oke. Di sini bisa lihat dengan jelas ini ada John Player Special ya. Dan kalau misalnya lu lihat di sini, secara di bawah sih dia strukturnya nih lumayan detail ya. Cuma memang tidak detail banget untuk exhaustnya, mesin-mesinnya di bawah nih. Tapi dari segi ban ini dia udah banyak karet ya, bukan plastik. Banyak karet dan warnanya gue suka warnanya. Dan untuk lining mobilnya sendiri menurut gue gak ada yang kurang sih. Kalau untuk dari emosi gue kadang-kadang. Oke. Kalau untuk dari liningnya sendiri gue suka banget. Kayak nggak ada yang miss aja sih pewarnaannya. Sambil kita ngobrolin soal ini, mungkin gue bakal nyari miss-missnya juga ya. Kurangnya di mana? Oke. Ya, buat gue sejauh ini kurangnya sih masih cuma di ininya aja sih. Kurang detail di bagian mesin bawahnya. Gue sih kurang tahu seberapa harus detailnya mesin yang ada di bawah mobil ini. Tapi kalau untuk ngomongin detail, mesin-mesin di bawah ini kayak sekadar gambar cetakan aja gitu, bukan yang memang dipikirkan strukturalnya. Nah, sama kalau di sini exhaustnya gue suka banget juga. Kalau gue ini suka banget karena apa ya? Dia posisinya bagus. Cuma lagi-lagi gue bilang di posisi bawahnya ini dia kayak nggak ada lining. Nih, ini gambar knalpot garisnya cuma satu gitu. Terus dia nggak tahu alirannya kemana, nggak ada kayak pengalirnya kemana. Tahu-tahu knalpotnya 4. Ini si 4 nih lubangnya yang mana, kan udah jadi tebak-tebakan keluar asapnya dari mana. Nah, terus di atasnya juga ada tulisan John Player. Ini kayaknya emang spesial banget buat si John Player ini. Siapa sih John Player? Kenalan dulu bisa kah? Oke, secara dari headlamp juga bagus. Ini ada LB Performance di depannya kalau lihat. Nah, terus ada di belakangnya ada tulisan Rap Icon. Rap Icon mungkin merek kali ya. The Rap Icon atau mungkin sebutan buat dia. Terus ada tulisan 2009 Nissan GT-R R35 use under license. Oke, ini berarti model ini udah dilisensikan. Berarti untuk si Mini GT sendiri lisensinya 2 loh dia loh. Mini GT sendiri lisensinya 2. Lisensi dari Liberty Walk-nya sama dari Nissan-nya. Karena dari Nissan-nya itu kan dia ada lisensi mobil ya kan, untuk Nissan GT-R R35-nya. Nah, kalau untuk dari Liberty Walk-nya sendiri dia memang official buat ngebikin body kitnya buat Nissan itu. Oke deh, kalau gitu kita langsung ke bagian reviewnya aja. Menurut gua gimana penilaian gua buat si diecast yang satu ini. Oke, check it out. Oke, berarti gua udah unboxing si ini nih. Si siapa namanya tadi nih, JPS ya, John Paul siapa tadi namanya, John Player Special ya. Gue jadi ke taman sekolah JPS ya. Dan kita ambil kesimpulan bahwa memang sebenarnya dia bukan murni Nissan GT-R, dia adalah Nissan GT-R R35 yang dikasih body kit dari perusahaan custom mobil gitu di daerah Jepang yang namanya adalah Liberty Walk dan biasa disebut LB Walk ya, gitu kayak gitu dari sih gue baca itunya. Dan ini review dari gue ya, review dari gue.
Kalau untuk lebihnya mobil ini dari segi detail atas dari mungkin kita bisa sebut spionnya tuh detail banget, bahkan dari bahannya sendiri spionnya ini adalah karet ya. Kalau lu ngelihat Hot Toys atau diecast kayak gini juga, itu ada beberapa yang memang darinya plastik gitu, dari bahannya plastik, dan efeknya adalah yang ditakutkan tuh kurang ngerasa realnya tuh kurang, tapi ini dia pakai karet. Terus juga untuk detail di warna lampunya itu udah menurut gue oke, tapi ya itu hampir semua diecast standar lah untuk warna lampu udah oke, dan lu bisa repaint juga. Dan yang gue salut dari mobil ini adalah dia bisa nunjukin sebuah mobil custom, bukan orisinilnya tapi versi customnya dari Nissan itu sendiri. Nissan GT-R ini kan memang udah mantep ya, buat gue Nissan GT-R tuh udah mantep, tapi ternyata ada perusahaan Liberty Work yang bikin body kitnya, dan Mini GT ngebuat versi mininya. Dan menurut gue buat lu yang pecinta diecast yang kayak begini, dan buat lu yang suka sama yang detail versinya balap, seingat gue ada di warna-warna lain, karena ini nyediain banyak warna. Dan kebetulan karena ini gue milih JPS karena memang gue suka aja gitu, ada nomor racingnya, ada segala macamnya, gue suka. Dan kalau kita bahas lagi, yang kurangnya adalah di bagian, sorry ya, mungkin gue belum terlalu expert soal ini, tapi menurut gue harusnya kalau atasnya udah sedetail itu, bawahnya harusnya bisa sedetail yang sama. Tapi jujur gue malah menemukan bawahnya tuh standar aja. Jadi kayak ya udah, lu bikin sebuah, karena mungkin bawah nggak kesorot ya, jadi ya cetak aja. Meskipun itu semua sedikit bisa terobati karena ban dari mobil itu sendiri terbuat dari karet, sedangkan yang gue tahu kalau diecast tuh banyak kan dari plastik, dan biasanya yang karet ini tuh lebih kerasa realnya lah untuk ban, karena yang ban kan karet. Kalau ban plastik jalan di mana sih, tetap ya mau nyebut film tuh gue. Ya itu aja sih menurut gue kalau untuk ini. Dan kalau lu mau beli, gue bakal cantumin link Instagramnya nanti di deskripsi, atau mungkin nanti ada di sebelah sini gue, kalau misalnya gue nanti edit ternyata ketemu Instagramnya. Itu aja. Menurut lu harga 100 ribuan untuk barang seperti ini worth it apa enggak? Itu tergantung. Oke, gue Bagir pamit undur diri, dan sampai ketemu. Enggak deh, karena gue nggak tahu magang sampai kapan. Oke, gue Bagir pamit undur diri, dan salam Gun Metal. Han, kalau ler itu Lost and Review, kalau penonton Lost and Review sebutannya ler.